Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat kita itu akan jauh lebih tinggi, berbeda-beda di antara kita, manakala kemudian kita menuntut ilmu. Maka cintailah ilmu, karena kita pun ingin masuk ke jannah yang paling tinggi, bukan sekedar masuk jannah, yaitu a'lal jannah, ausatul jannah, hiya jannatul firdaus. Maka untuk mendapatkan surga yang tertinggi, pastilah amalan kita juga harus terbaik, bukan biasa-biasa saja. Karena itulah materi pertama yang ingin kami sampaikan adalah refleksi untuk menjadi guru yang terbaik. Dan kata terbaik sudah kita pelajari pada Islamic Overview sebelumnya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas menerjemahkan ihsan dengan excellent, terbaik. Maka termasuk ketika menjadi guru pun, maka jadilah guru yang terbaik. Dan kita sudah selesai mengkaji satu motif seseorang menjadi guru, bahwa guru bukanlah jalan menjadi orang kaya, tetapi guru adalah jalan khidmah untuk mengejar gelar Rabbani, sehingga mendapatkan jariyah pahala yang berketerusan meskipun kita telah wafat. Maka kekayaan tetap harus dikejar, tapi melalui jalan perdagangan, perniagaan, atau jual beli. Maka hakikat seorang guru atau seorang muaddib, di mana kita sudah mengkaji bahwa istilah ta'dib, pendidikan, maka berkonsekuensi gurunya disebut muaddib dan muaddibah, dan istilah ini dipandang lebih holistik karena sudah mencakup apa yang diinginkan dari tarbiyah, ta'lim, tadris, dan berketetapan bahwa mendidik itu adalah bukan melahirkan tenaga kerja, karena itu namanya pelatihan, juga bukan supaya anak lulus di perguruan tinggi, karena itu namanya bimbingan belajar atau bimbel. Tapi tujuan sekolah, tujuan madrasah, tujuan kutab adalah supaya lahirnya generasi yang beradab. Sebagaimana Nabi dahulu men-share dalam satu hadis dengan derajat yang lemah, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah menanamkan adab kepadaku dan menyiapkan atau memberikan kurikulum adab terbaik untukku. Maka hakikat seorang guru bukanlah tukang mengajar, melainkan pejuang adab. Mereka yang terjebak pada aktivitas tukang mengajar tentu akan merugi, karena kelelahan-kelelahannya hanya mendapatkan dunia. Tapi ketika kita masuk pada ranah pejuang adab, disinilah seseorang itu akan dihargai dengan nilai yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah akan beli para pejuang-pejuang adab itu, orang-orang beriman itu yang mewakafkan umurnya, hartanya dengan jannah. Maka tidak sembarang orang bisa mengemban amanah sebagai guru. Tidak semua orang bisa mengemban amanah
sebagai muaddib. Rata-rata banyak yang berjatuhan di jalan guru. Tapi kita melihat juga begitu banyak orang-orang di daerah-daerah yang mereka 15 tahun menjadi guru dengan berharap menjadi honorer, dengan berharap diangkat menjadi sertifikasi ataupun PNS. Tapi ternyata 15 tahun pun mereka tidak pernah diangkat-angkat, tapi mereka tetap bersemangat untuk mendidik karena mereka menemukan kebahagiaan dalam pengadaban. Kebahagiaan itulah yang membuat siapapun akan menyenangi dunia pendidikan di umur kapanpun. Saya misalkan akan selalu senang mengajari abatasa meskipun mungkin kelak umur saya sudah 60-70 tahun. Karena ada kebahagiaan di sana. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahagia karena mengejar generasi yang terbaik. Dan sebaik-baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Dan itulah gelar guru sejati. Memang dia butuh waktu untuk betul-betul menyatu dalam jiwa dan raga kita. Kalau kita baru sekedar lulus fakultas keguruan atau baru mengajar, mungkin masih banyak pertentangan-pertentangan batin. Laksana ketika kita baru menikah, 5 tahun pertama biasanya ujian pernikahan. Tapi ketika kita sudah menikmati jalan pendidikan itu, gaji itu nomor 17. Ya. Karena nomor 1 itu adalah kebahagiaan. Berapa banyak orang yang gajinya 150 juta, 300 juta. Tapi ujungnya masuk penjara, tidak bahagia. Untuk apa? Tetapi kebahagiaan itulah yang akan membuat kita nikmat dalam kehidupan ini. Dan karena itu, dia butuh waktu. Sampai kemudian kita akan merasakan, oh iya benar. Memang menjadi guru sejati itu adalah panggilan jiwa. Nah, kalau nanti menjadi guru sejati itu sudah menjadi panggilan jiwa, maka pada saat itulah kita akan terdorong menjadikan diri kita sebagai uswatun hasanah, keteladanan terbaik. Kita bukan lagi semacam gimmick-gimmick, tapi kita sadar bahwa kehadiran kita di tengah-tengah murid-murid kita pastilah akan ditiru dari aspek apapun sesuai potensi anak-anak kita. Ada yang tipe visualisasi, ada yang tipe kinestetik, ada yang tipe auditori, masing-masing akan mengambil keteladanan daripada kita karena guru itu tidak saja digugu tapi juga ditiru. Maka pada saat itu ketika kita sudah mendapatkan panggilan jiwa itu, kita akan menemukan kebahagiaan dalam pengadaban. Ikhwatil iman rahimani wa rahimakumullah, maka langkah menjadi guru terbaik, minimal dalam kesempatan pagi ini, saya hanya akan men-share 9 langkah menjadi guru yang terbaik. 9 langkah menjadi guru yang terbaik. Yang pertama, langkahnya adalah persiapkanlah diri kita sebaik mungkin. Tentu kosakata persiapkan diri ini nanti akan mengandung hal-hal yang lengkap yang bersifat holistik. Dan nanti akan dijelaskan apa saja penjabarannya. Yang kedua, ciptakanlah trust atas dirimu. Tantangan ketika menjadi pendidik itu adalah bagaimana membuat murid trust dengan kita. Percaya dengan kita, yakin dengan kita, dan siap mengorbankan waktu mereka untuk duduk bersama kita. Nah, bagaimana agar murid itu trust dengan kita? Nah, ini kita harus fokus membangun itu. Makanya yang utama dari Nabi SAW itu adalah trust.
sepanjang hidup Nabi, Nabi membangun trust. Maka beliau disebut Al-Amin, terpercaya. Ya. Beda dan urusan bahwa orang kemudian mempercayai kalimat kita, itu urusan kedua. Tapi trust itu tetap ada dalam jiwa mereka. Bagaimana dulu orang-orang kafir Quraisy tidak mau mempercayai pesan-pesan kenabian, tapi tetap ketika ingin keluar dari kota Mekah, menitipkan barang-barang berharga mereka kepada orang yang mereka paling percayai, yaitu gurunya para guru, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menarik simpati seisi sekolah. Hidup ini adalah untuk membuat seisi atau siapapun yang ada dalam sekitar kita nyaman bersama kita. Itulah guru terbaik. Jangan sampai kemudian orang-orang di sekitar kita, baik pendidik, tenaga kependidikan, guru, mereka merasa tidak nyaman adanya kita. Sebagaimana dikiaskan dengan tetangga, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta ya ya'manu jarahu bawa'iqah. Ya, tidak beriman di antara kalian sampai kemudian tetangganya ya man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Siapa yang tetangganya tidak merasa aman dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, jangan sampai kemudian ketidakhadiran kita membuat murid bahagia. Ketidakhadiran kita membuat ya seisi sekolah riang gembira. Nah, itulah ciri bahwa dia belum menjadi guru yang terbaik. Maka menarik simpati seisi sekolah adalah bimbingan agama yang tujuannya adalah tujuan kebaikan, yang membedakan nanti antara munafik sama orang-orang beriman, karena orang-orang munafik juga menarik simpati, tapi orang-orang beriman dia menarik simpati manusia dengan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misalkan dia tersenyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ini adalah contoh bimbingan menarik simpati yang berdasarkan as-sunnah. Ya, makanya dunia pendidikan adalah dunia senyuman. Ya, meskipun di rumah tangga sedang ada kekacauan, tapi dia hendaknya datang ke dalam dunia pendidikan di sekolah dengan senyuman. Ya, dan senyuman itu akan mengundang kebaikan. Nah, ini pentingnya. Yang keempat, karena guru itu adalah berhadap-hadapan langsung dengan murid, maka jadilah sahabat bagi murid. Karena murid itu akan senang, lepas, riang gembira dengan murid, dengan sahabatnya. Meskipun pada saat yang sama dia tetap harus menjaga kewibawaannya. Yang kelima, bangunlah spirit kebersamaan. Bukan spirit kemenangan-kemenangan individu. Bangunlah spirit kebersamaan, bukan spirit ya pertentangan atau spirit kompetisi yang bersifat mengalahkan. Kemudian jadilah guru terbaik karena yang keenam, menikmati kedisiplinan. Yang ketujuh, jadilah guru terbaik karena selalu memberikan tugas yang membuat bahagia orang-orang yang diberikan tugas. Itu yang dimaksud sebagai menugaskan kebahagiaan. Ya, jangan sampai kemudian murid berdoa supaya guru tidak memberikan tugas. Maka dia sedang menugaskan kekhawatiran. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menugaskan kebahagiaan? Sehingga kalau tidak diberikan tugas, murid-murid pada protes. Kok hari ini tidak ada tugas? Nah, pada saat itu
tugas itu telah menjadi sebuah kebahagiaan. Yang kedelapan, menjadi guru terbaik adalah dengan langkah meningkatkan atau senantiasa meningkatkan ruhiyahnya, spiritualitasnya. Dan yang kesembilan, dia akan menjadi guru yang terbaik ketika dia mampu dan berusaha menciptakan kelas yang dinamis, bukan kelas yang monoton, bukan kelas yang pasif, tapi dia mengajarkan kelas yang dinamis, yang produktif, yang muntijah. Baik, apa yang dimaksud mempersiapkan diri sebaik mungkin? Dan ini merupakan langkah yang perdana, yakni mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yang pertama, persiapan yang paling utama adalah niat, an-niyah. Karena innamal a'malu binniyah. Ya. Ada di antara guru yang hadir di rumah yang hafal hadisnya? Boleh untuk melanjutkan? 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Tawadu insyaallah. Ya, tawadu. Hadis ini wajib dihafal. 40 hadis atau 42 hadis itu diusahakan dihafal oleh semua pendidik-pendidik muslim. Karena siapapun yang menghafal dan memahami daripada 42 hadis Arba'in An-Nawawiyah, dia akan menganut wasatiyatul Islam. Dia akan memiliki cara pandang berislam yang holistik, yang dia bisa ambil prinsip-prinsip besarnya dalam dunia pendidikan. Ya, bagi dunia pendidikan bisa ambil pelajaran. Bagi dunia fikih pun bisa ambil pelajaran. Bagi dunia ekonomi pun bisa mengambil pelajaran. Misalkan dunia fikih atau dunia usul fiqh mengambil pelajaran juga dari innamal a'malu binniyat dengan lahirnya kaidah fikih al-umuru bimaqasidiha. Satu perkara itu bergantung pada maksudnya. Maka bagi dunia pendidikan juga penting. Makanya buku-buku adab, buku-buku ta'lim selalu umumnya diawali dengan bab niyah. Karena innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap perkara dikembalikan pada apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang dia hijrah dari Mekah ke Yatsrib karena Allah dan Rasulnya, maka dia insya Allah akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang dia hijrah dari Makkah ke Yatsrib, ya, untuk mendapatkan dunia atau ingin menikahi wanita, studi kasus bernama Ummu Qais, maka dia akan dapatkan dunia dan wanita yang ingin dinikahi atau Ummu Qais itu, tapi khawatir dia tidak mendapatkan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Kita tidak pernah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan menghadirkan keikhlasan di atas agama yang lurus ini. Maka mendidik adalah ibadah yang besar, ibadah yang mulia, ibadah unggulan ketika tidak banyak yang mau menjadi pendidik. Pada saat itu pendidik adalah profesi unggulan, amal unggulan.
amal yang akan membuat kita berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Maka ciri guru yang ikhlas adalah seorang guru yang tidak berkurang semangatnya karena hal-hal yang bersifat dunia, tapi juga tidak bertambah semangatnya dengan pujian dan seterusnya. Karena dia hanya mengharapkan ridha Allah. Begitu dia mengharapkan pujian, ketika dia bergantung dengan semangat orang-orang di sekitarnya, pada saat itu dia telah masuk ke depan lubang kesyirikan yang akan membawanya terjatuh kepada jenis ibadah karena mengharapkan ridho manusia. Maka meluruskan niat adalah persiapan paling dasar. Dan hidup ini pilihan. Ya, hidup ini pilihan. Memang menjadi guru itu satu jenis pekerjaan. Tapi dia pekerjaan yang luar biasa. Dia satu wujud pengabdian yang terlalu rendah untuk diberikan angka sebesar apapun. Karena angka yang terbaik adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka guru yang selalu menturuti kata hatinya yang bahagia dengan pendidikan, yang selalu bervisi akhirat, maka niat yang ikhlas, visi yang besar itu akan membuat apa-apa yang dia tanamkan ke dalam jiwa anak-anak murid itu akan memiliki bekas yang positif. Bekas-bekas yang luar biasa. Karena itulah, cintai khidmah kita sebagai guru. Cintai pekerjaan kita. Tapi kerjakanlah apa yang kita cintai. Saya yakin kita semuanya mencintai pendidikan. Kebahagiaan kita terletak pada ketika murid-murid kita lulus, ketika murid-murid kita faham, bahkan lebih baik adabnya daripada kita gurunya. Pada saat itu kita merasa bahagia karena kita terlibat dalam sejarah orang-orang besar. Kita terlibat dalam sejarah kehidupan orang-orang soleh. Dan apapun kesolehan yang dia perbuat, insya Allah akan mengalir pada diri kita. Dan karena itu, orang-orang yang mencintai profesi sebagai guru, dulu dia mengambil jurusan keguruan. Atau kalau dia baru mencintai profesi guru, dia pasti akan banyak belajar tentang ilmu-ilmu keguruan meskipun backgroundnya bukan ilmu keguruan. Dia pasti akan banyak berdiskusi dengan orang-orang di sekitarnya tentang hal-hal terkait tentang keguruan. Karena dia merasakan betul bahwa dia mulai menikmati menjadi guru itu. Dia tidak pernah terpaksa menjadi guru. Dia tidak pernah menganggap pekerjaan sebagai guru ini adalah pilihan terakhir. Karena semua pilihannya tidak dipenuhi oleh Allah. Dia tidak punya pilihan kecuali menjadi guru. Pastilah bukan itu. Karena kalau itu yang terjadi, ciri antara guru yang mencintai khidmah dengan guru yang tidak mencintai khidmah itu segera terlihat. Guru yang mencintai khidmah itu, dia biasanya akan banyak bertanya, banyak belajar, banyak memberikan usulan, banyak berdiskusi, ya, banyak memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Ya. Dia tidak pasif. Dia tidak diam. Ya. Itu ciri. Jadi secara umum kita bisa tanya pada diri kita, ketika kita mencintai, itu pasti kita akan produktif sekali. Ya. Kita pasti akan produktif sekali. Karena kita menyadari bahwa kita ini sedang mengemban satu amanah dalam posisi kita sebagai khalifatun fil ardi, khalifah di muka bumi. Dan amanah seorang guru adalah bagaimana seorang guru itu membimbing
membina, mengayomi, ya, memberikan keteladanan kepada murid kita dengan penuh keikhlasan. Kita menjadi sosok yang dipercaya oleh ayah bunda, oleh wali murid untuk dididik. Orang tua memiliki harapan besar saat menitipkan anak-anaknya kepada guru-gurunya. Mereka berharap agar murid-murid mereka mendapatkan keberhasilan baik dari sisi akhlakul karimah, dari sisi adab Qur'ani, dari sisi kognitif, ya, dari sisi afektif, dari sisi motorik, karena orang tua pun juga melakukan hal yang sama di rumah mereka. Tentu amanah ini berat, karena kita harus bertanggung jawab juga kepada orang tua, selain tentunya tanggung jawab kita kepada Allah. Tapi ketika kita menjalani dengan penuh kesungguhan dan menjalani bersama-sama, beban berat itu ternyata akan ringan ketika tidak dipikul sendiri. Allah katakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Penutup Quran surat Al-Ankabut. Ya, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ya, maka kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Karena itu kemudian, ya, dorongan kesadaran akan kecintaan kita itu akan mendorong kita untuk totalitas. Ya. Itu akan membangun kita untuk totalitas menekuni profesi kita sebagai guru sampai kemudian Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman bersaksi bahwa kita adalah guru yang totalitas. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan itulah amal unggulan ketika wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah yang akan sampaikan amal-amal keikhlasan kita. Maka ketika kita masuk ke gerbang profesi guru, dia akan selalu istiqomah. Ya. Karena seluruh dimensi kehidupannya dicurahkan untuk menikmati, menjalani fungsi sebagai guru. Dan ini yang disebut sebagai totalitas. Dan totalitas ini adalah buah keikhlasan. Karena keikhlasan tadi menumbuhkan semangat positif bagi setiap guru untuk selalu profesional. Dalam salah satu pengertian, dia selalu menyiapkan pembelajarannya, dia selalu memaksimalkan prosesnya, dan dia tidak pernah baper atau bawa perasaan ketika mengevaluasi, ya, capaian-capaian pembelajaran. Dan guru pasti akan merasakan kebahagiaan, kepuasan dalam mengajar. Dan energi positif inilah yang menyebar sampai masuk ke relung jiwa murid. Ya, dan ini juga yang membedakan antara tukang mengajar dengan pejuang adab. Karena seorang guru yang mu'addib atau mu'addibah, dia membagi energi positif dalam jiwanya untuk masuk ke dalam jiwa murid-muridnya. Transfer of ruhi. Sementara tukang mengajar adalah dia hanya sekedar mentransfer knowledge, apa yang ada di kepalanya, ke dalam kepala murid-muridnya. Karena itu jangan pernah kita lupa untuk mempersiapkan diri kita. Fisik, mental, maupun hal-hal yang bersifat teknis. Sebelum mengajar, ya, hargailah murid yang hadir dengan persiapan yang matang.
dan hargailah diri kita dengan menjadi guru yang penuh persiapan. Kita siapkan apa perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan. Apa materi pembelajaran. Jangan sampai di depan kelas kelihatan gejala guru-guru yang tidak menyiapkan materi pembelajaran. Pertama, cirinya adalah pembicaraan guru tersebut biasanya terputus-putus, berputar-putar, dan tidak jelas ujung pangkalnya. Karena dia tidak siap. Yang kedua, dia kelihatan gugup, tidak tenang, dan tidak menguasai. Yang ketiga, dia berusaha menyampaikan kalimat-kalimat yang susah dipahami oleh murid. Dia bahagia ketika murid kesusahan. Nah, padahal dalam adab berdakwah itu berbahasalah dengan bahasa kaumnya. Ketika kita berbicara di depan kaum anak TK, kaum anak SD, ya kita harus pilih kosakata yang sesuai. Nah, kemudian guru yang kurang persiapan cirinya adalah kelasnya akhirnya menjadi kacau. Karena kelasnya kacau, gurunya juga kurang persiapan, akhirnya sering marah-marah. Akhirnya kelas diisi dengan penuh amarah, tujuan tidak tercapai, menghabiskan waktu. Tidak efektif, tidak dapat pahala. Semuanya buyar. Ketika kita sudah matang dengan materi pembelajaran kita, ada persoalan berikutnya, yaitu bagaimana metode pembelajarannya. Bagaimana model pembelajarannya. Yang ini mungkin kita akan bahas pada pertemuan lanjutan. Ya. Karena at-tariqah ahammu minal maddah. Metode itu bagaimanapun lebih penting daripada materi yang memang sudah penting. Berikutnya, persiapan umum kita apa? Kita selalu menghitung waktu. Berapa menit kita diberikan waktu oleh sekolah. Katakan 1 jam pelajaran 40 menit. Atau 2 jam pelajaran 80 menit atau 90 menit. Dari waktu yang diberikan, berapapun waktu yang diberikan, kita akan bisa menyesuaikan setelah melakukan analisis waktu, apa pre-activity, apa aktivitas awal yang bisa kita lakukan, apa post-activity, apa aktivitas yang kita lakukan pasca pengajaran. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus direncanakan. Ya, misalkan sebagai studi kasus kita bisa melakukan pre-activity dengan satu, memberikan motivasi kepada anak dengan 1 day 1 ayah, 1 hari 1 ayat, 1 tahun 300 ayat, ya sampai kelas 6 SD 1900 ayat. Ayat ada 6236. Sepertiga sudah selesai di SD. Nanti sepertiga berikutnya di SMP SMA. Sepertiga berikutnya nanti di S1 S2. Nah, itu 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun, 18 tahun itu. Selesai kalau 1 day 1 ayah. 1 day 1 motivation. 1 Quranic motivation. Ya. Kemudian pre-activity, kita mendoakan murid-murid kita. Yang juga kelihatan sakit kita doakan. Itu pre-activity. Untuk mentazkiyah. Contoh. Post-activity, misalkan membuat closing. Ya, memastikan apa yang sudah difahami oleh murid-murid kita. Kemudian salamatus sodar. Melapangkan dada murid-murid. Sehingga kemudian lepas dari sekolah hari itu tidak ada ganjalan, dendam,
saling berpelukan seisi kelas, saling bersalaman, saling mendoakan. Selesai hari itu tidak ada lagi berkelanjutan, apalagi bawa-bawa ayah bundanya ke masalah karena sudah selesai di sekolah itu dengan salamatus sodr, dengan saling melapangkan dada. Nah, ini semua by design, by rencana. Berapapun waktu yang diberikan, kita akan segera sesuaikan. Ya, 40 menit bisa, 90 menit bisa. Kemudian tentu juga adalah persiapan media pembelajaran. Ya, apa media yang akan kita gunakan yang paling efektif? Ya. Kemudian biasanya seorang guru itu kalau dia mempersiapkan, dia akan membuat catatan-catatan penting tentang apa yang akan dia sampaikan. Disitulah nanti pentingnya seorang guru membuat mind map, ya kan? Mind map, peta, pemetaan jiwa, ya, pemetaan akal. Ya, PowerPoint itu termasuk mind map. Kita memetakan poin-poin apa sehingga membuat kita terstruktur, ya kan? Terstruktur dari awal sampai akhir. Tercapai target hari itu dari hulu dan hilir. Nah, ini bagian daripada RPP, rencana pokok pembelajaran. Ya. Makanya jangan sampai ketika kita masuk ke kelas, ya, kita masih belum, kita lupa kemarin udah sampai mana ya. Akhirnya murid bertanya, ya kan, Pak Guru, kok pelajarannya belum dimulai? Kata Pak Guru, oh sebentar, sabar ya. Kemarin pelajarannya sampai mana ya? Oh ternyata udah ditunggu, ya masih bingung sampai mana pelajaran kemarin. Nah ini ciri-ciri guru yang belum siap. Ya, ciri-ciri guru yang belum siap. Maka RPP itu disiapkan. Ini baru konvensional. Kita belum bicara yang sifatnya kekinian. Bagaimana nanti murid itu sebelum masuk kelas, dia sudah dalam kondisi memahami apa yang akan disampaikan karena sudah ada video pembelajaran dari gurunya. Dan pada saat di kelas itu betul-betul murid dioptimalkan kecerdasan analistiknya dengan studi-studi kasus, dengan problem solving dan seterusnya. Dan termasuk pada mempersiapkan fisik dan mental seorang guru adalah agar seorang guru itu memastikan dia tidur malam yang cukup. Sehingga dia nanti bisa bangun lebih pagi. Ya. Nah, kalau itu dia lakukan, pikiran dia lebih tenang, jiwa dia lebih tentram. Dilanjutkan dengan mandi, ya kan? Segar tubuhnya. Dia sarapan, tapi sarapan yang dia pilih adalah sarapan yang dia kalau sarapan boleh ya, yaitu tidak memakan sesuatu yang membuat dia mengantuk. Ya, kalau pagi hari mungkin masih boleh memakan nasi, tapi kalau siang hari itu sebenarnya tidak direkomendasikan memakan nasi. Ya, jadi jam 12 ini rekomendasinya itu makanan yang tidak membuat ngantuk. Apa itu? Ya, bisa empek-empek, ya siomay. Ya, karena kalau tidak nanti performance kita akan menurun kalau kita masih melanjutkan mengajar setelah jam 12. Itu yang saya lakukan ketika saya mengajar di Ibnu Khaldun. Ya, biasanya saya akan makan siangnya itu dengan menepi di penjual air kelapa di Parung Bogor. Saya minum air kelapa dan memakan daging kelapanya. Udah, itu sudah jauh lebih dari cukup untuk makan siang. Dan itu membuat performa kita kuat, badan kita enggak pegal-pegal dan seterusnya, dan itu sehat, insya Allah nggak akan sakit mah, dan itu sudah diuji ya. Jadi dan murah meriah ya kan, cuma 6.000. Nah jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah
pastikan kita fresh ketika bertemu dengan orang-orang. Dan ciri orang-orang yang fresh ketika masuk ke Kutab atau SD Bintang Cendekia, dia tidak autis. Dia akan menyapa mulai dari siapapun yang dia temui di jalan. Dia temui orang tua, dia ucapkan Assalamualaikum. Ya, sambil tangannya berada di dada. Assalamualaikum, ayah bunda. Ketemu murid, Assalamualaikum. Ya. Ketemu sahabat, kolega, Assalamualaikum. Ketemu satpam, Assalamualaikum. Dia menebar salam. Afsus salam bainakum. Afsus salam bainahum. Ya, sebarkanlah salam di antara mereka. Ya, sabarkan. Jadi menyebarkan salam. Menyebarkan doa. Afsus salam bainakum. Maka orang yang seperti ini, dia tidak akan pernah mengeluh. Ya, entah hari itu hujan, macet, angkotnya terlambat, ya kan, motornya mogok, dia tetap semangat. Ya, dia tetap semangat. Makanya saya itu selalu bingung dengan para pengendara motor kalau di Jakarta. Ketika hujan itu umumnya pada bersembunyi di bawah jembatan. Ramai, penuh. Ya, ini contoh pengendara motor yang kurang persiapan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat motor saya itu, ya jas hujan aja ada 2 jenis. Ya, jas hujan yang dipakai seperti baju dan celana, dan yang mantel lengkap. Ya, helm kita juga helm yang full face, karena yang paling mahal nih kepala. Ya, kadang-kadang banyak guru itu ke sekolah pakai peci. Keliru, pakai peci itu pas ngaji. Ya, pas naik motor jangan pakai peci. Karena peci ini belum teruji melewati tabrakan. Helm full face, nggak apa-apa mahal sekalipun. Tapi supaya kepala kita aman. Maka kalau itu Bapak Ibu gunakan, itu mau hujan badai, itu saya jalani dengan penuh kenikmatan. Laksana di dalam mobil gitu ya. Nikmat dia. Makanya bagaimana mungkin ada orang menghabiskan waktu ya bermenit-menit di bawah jembatan. Nunggu hujan berhenti. Nah, itu contoh guru yang kurang persiapan. Nah, jadi yang saya sampaikan sebenarnya cuma sharing saja agar kemudian kita ini betul-betul menjadi guru yang secara keilmuan siap, secara fisik siap, begitupun secara mental siap, secara psikologis siap. Karena dunia pendidikan itu dunia meyakinkan orang. Dan keyakinan kita itu akan mempengaruhi tindakan kita kan. Kalau kita punya keyakinan positif, orang-orang sekitar kita pun akan terpengaruh. Itu orang barat bilang namanya Robbie the Potter. Ya, dia bilang kalau Anda datang dengan keyakinan positif, energi positif, orang-orang sekitar Anda akan terpengaruh. Kata Robbie the Potter. Ya, meskipun Nabi SAW sudah jauh sejak lama mengatakan almar'u ma'adini khalilihi falyanzur ila man yukhalil. Ya, seseorang itu bersama sahabatnya. Maka perhatikanlah kepada siapa dia bersahabat. Yang kedua, kemudian sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, dia harus berbicara dengan percaya diri. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak percaya diri. Ya, misalkan kita bilang kepada murid, mohon maaf murid-murid, kebetulan sebenarnya jujur nih, ya Pak Guru tadi malam belum belajar sebenarnya. Nah, itu nggak boleh kalimat seperti itu disampaikan, meskipun faktanya memang belum belajar. Ya, jadi jangan jujur dalam masalah ini. Ya, jangan pilihan kata-kata. Ya, ini seringkali kita menggunakan kata-kata yang mendowngrade diri kita, yang dampaknya membuat murid tidak yakin. Untuk apa kita bicara di depan orang kalau orang sudah kita awali dengan tidak yakin dengan kita. Ya, Bapak Ibu misalkan mau berkisah ya. Ini contoh Bapak Ibu mau berkisah. Ketika Bapak Ibu mau berkisah dengan ketika Bapak Ibu mau berkisah, ya itu kalau cuma cerita umum saja biasa. Bapak Ibu datang ke
ke kelas kan, sambil bawa katakan bawa Al-Quran atau bawa hadis atau bawa buku kisah. Kita misalkan masuk ke dalam kelas dan mengucapkan, ya, Assalamualaikum murid-murid, semangat pagi semuanya. Tahu nggak murid-murid semuanya, ya, Ustadz pagi ini punya cerita. Ceritanya ada di sini. Ada di sini. Mau denger nggak? Nih, lihat di sini. Nah, jadi kita udah melakukan rekayasa sosial sejak awal. Sehingga murid itu, wah, saya pengen tahu tuh ada apa sih di dalam yang dibawa itu. Ya, meskipun yang dibawa adalah Al-Quran sebenarnya. Yang dibawa adalah hadis. Tapi bagaimana kemudian membuat awalan, ya, pre-activity yang membuat murid itu tertazkiyah jiwanya. Wah, saya harus ingat ya, dalam beberapa firman Allah yang sudah kita kaji, fase dakwah Nabi atau fase Nabi mendidik umat itu kan 3, masih ingat ya? Ada 3 fase atau 3 tahapan Nabi mendidik itu. Ada yang bisa bantu nggak dari yang online ini? Ya, siapa yang masih ingat 3 fase mendidik Nabi itu? Silakan. 1, 2, 3. Nggak ada. Berarti tawaduk lagi. Ya. Tawaduk. Yang 3 ini adalah 1, tilawah. 2, tazkiyah. 3, ta'limul minhaj. Ingat, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bukan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, kalau tidak salah saya pernah menjelaskan, Nabi itu mendidik orang itu pertama dengan tilawah. Tilawah Al-Quran itu maksudnya adalah membuat orang tertarik. Ya, beda sama kita tilawah di depan orang-orang Indonesia, orang nggak tertarik. Tapi Nabi tilawah di depan orang-orang Arab yang pintar bersyair, itulah cara membuat orang tertarik. Jadi dunia pendidikan itu yang pertama adalah membuat orang tertarik dulu. Ya, kita ngajarin matematika. Jangan begitu masuk kita sampaikan angka-angka, soal-soal, sin, kosin, dan seterusnya. Ya, sampaikan dulu kenapa kita harus belajar matematika. Ya, jadi jangan sampai kemudian kalimat pengantar kita itu sudah menakutkan. Anak-anak, mohon perhatiannya ya. Ini pelajaran matematika ini berat, ini rumit. Kalau enggak perhatian, enggak akan mengerti. Ya, jangan begitu kalimatnya. Ya. Jadi buat persepsi bahwa mereka butuh matematika, mereka hanya bisa jadi kaya, jadi ahli usul fikih, jadi ahli astronom, jadi dokter. Hanya dengan awalannya belajar matematika dan pelajarannya mudah, menarik. Nah, jadi awalan itu penting, membuat orang tertarik. Setelah dia tertarik, siapkan jiwanya. Ya, ditazkiyah, disiapkan jiwanya. Nah, baru kemudian mengajarkan ilmunya. Jadi ada pre-activity sebelum ta'limul minhaj. Ada pre-activity-nya. Ya, ada pre-activity-nya. Nah, berikutnya adalah jadilah pendidik yang Jadilah pendidik yang rendah hati. Rendah hati sebagai guru, tapi jangan rendah diri. Beda. Ya, rendah hati dan rendah diri. Rendah diri itu takut salah, ya kan? Nah, itu tuh rendah diri, ya. Merasa permisif dengan barat, nah, itu rendah diri. Ya. Nah, orang psikologi orang secara umum, ya, apalagi orang Indonesia itu senang dengan orang yang rendah hati, yang bahasanya lembut. Ya. Ada satu sekolah di Jakarta, ya, sekolahnya itu mahal sekali. Tapi kalau Bapak Ibu ke sekolah sana, itu sekolahnya nggak pakai kelas. Nggak pakai kelas. Jadi
di semacam auditorium, gabung kelasnya, tapi sepi. Ya, artinya tidak kelihatan ada ramai, nggak anak-anak ramai, enggak. Dan yang menarik, guru-gurunya kalau berbicara di depan murid-muridnya itu suaranya pelan. Ya, suaranya pelan. Nah, kalau ada anak-anak yang kemudian dia tidak fokus atau sedang beraktivitas yang lain, gurunya mendekati anak tersebut sambil berjalan, kemudian juga mengingatkan dengan pelan. Ya, nah, jangan begini ya, sini. Jadi suaranya pelan. Ya. Dan coba bandingin ya, ada guru udah teriak-teriak, berkeringat, habis suaranya, anaknya juga nggak mendengarkan. Ya kan? Ada kan? Tapi ada juga yang dia bicara pelan, ya. Tapi anak mendengarkan. Yang mana? Nah, kalau dalam konteks guru yang Senin sampai Jumat mengajar, pasti kita lebih senang yang tidak terlalu menghabiskan energi. Dan itu bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Makanya ini nanti bicara manajemen kelas. Ya, bagaimana seorang guru itu bisa duduk di tempat yang dia bisa menguasai kelas semuanya. Dan proses pendidikan harus berhenti dahulu kalau ada yang tidak sejalan dengan komitmen yang telah disosialisasikan di awal. Jadi kelas itu berjalan dalam satu komando seorang guru. Jangan sampai kelas berjalan sendiri hanya karena seorang guru sedang sibuk dengan satu aktivitas dengan satu atau dua muridnya misalkan. Ya kan? Nah, seorang guru yang profesional dia harus punya sikap rendah hati. Ya, tawadu. Ya, samalah seperti antum kan pagi ini banyak yang tawadu, ya kan? Harus tawadu, rendah hati. Ya, tidak sombong, tidak bangga-banggakan diri. Dan memposisikan murid sesuai eksistensinya, sesuai keberadaannya. Ya. Jadi seorang guru yang rendah hati, dia tidak akan dipandang rendah derajatnya oleh para murid. Justru dia akan ditinggikan derajatnya oleh muridnya. Kenapa? Karena mereka menjadi segan sama gurunya. Ya, biasanya muridnya akan menduga, wah, ini ada banyak yang disembunyikan oleh guru saya ini ilmunya. Meskipun padahal sebenarnya gurunya nggak punya ilmu banyak-banyak. Cuman karena kerendahan hatinya, ya murid menduga atau patut diduga ada banyak ilmu yang sedang belum disampaikan oleh muridnya, ya oleh gurunya. Ya, dan dalam hal ini Nabi SAW adalah orang yang paling pandai memposisikan diri sehingga dipandang sebagai sosok yang rendah hati. Ya, dan beliau mengajarkan kepada umatnya untuk rendah hati. Ya. Jadi dalam satu pesannya Nabi mengatakan Allah telah memberikan wahyu kepadaku yang isinya agar kalian semua rendah hati, tawadu, tidak saling membanggakan, tidak saling menyakiti. Maka ya rendah hatilah kita, ya rendah hatilah kita. Tapi jangan rendah diri. Nah, ketika kita akan mengajar, di antara bagian persiapan diri kita adalah persiapan kesabaran kita. Kita ingat apa yang sudah pernah kita sampaikan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, tapi sabar ya. Tapi sabar ya. Jadi kesabaran adalah satu bentuk persiapan agar kita tidak merasa lelah atau tidak merasa kecewa ketika apa yang kita targetkan ternyata tidak terlalu memenuhi standar kita. Ya. Dan kita juga akan menjadi guru yang pantang mengeluh. Ya. Bagi dia lebih baik berpeluh keringat di medan laga pembelajaran daripada mengeluh di satu tempat dengan kesendirian. Ya, justru dia akan melihat bagaimana murid-muridnya ini punya kemampuan yang berbeda-beda, tapi kelas mengajarkan kebersamaan.
Ya, makanya dalam satu metode penghafalan Quran saja, ya, metode penghafalan Quran yang efektif itu sekarang bukan lagi metode penghafalan mentreat anak yang cepat-cepat, yang lambat-lambat. Tapi sudah dengan metode Sahibul Quran, dengan metode ya dengan metode murojaah bersama-sama, ziyadah bersama-sama. Baik murojaah ayat-ayat dekat maupun murojaah ayat-ayat jauh, dan itu ternyata dalam pengalaman itu lebih efektif dan hasilnya juga cepat tapi bersama-sama. Jadi kebersamaan itu adalah buah atau inti daripada kelas itu. Ya, inti dari kelas itu. Nah, karena itu ketika kita banyak mengeluh, sering-seringlah kita membaca kisah-kisah haru guru-guru terbaik di pedalaman. Guru-guru yang harus menyeberangi sungai, yang harus memasukkan bajunya dan sepatunya ke dalam plastik sebelum menyeberang sungai. Ya, guru yang hanya mendapatkan dunia yang sedikit, yang untuk itu dia harus melanjutkan lagi dengan berdagang, jualan, dan bekerja keras. Kisah-kisah itu akan membuat kita akan semakin mantap dalam mempersiapkan diri kita sebaik mungkin karena rasa syukur kita. Langkah yang kedua adalah ciptakan trust atas diri kita sebagai seorang guru. Bagaimana cara menciptakan trust itu? Satu, tidak kenal lelah untuk terus belajar. Ya, tidak kenal lelah untuk terus belajar. Orang yang banyak membaca pasti punya banyak yang bisa disampaikan. Orang yang banyak piknik pasti punya banyak kebijaksanaan. Makanya sangat disarankan bagi seorang guru ketika waktu-waktu libur dia melakukan perjalanan dari Riau ke Medan, Aceh, Barat. Ya, jadi menyewa satu HIAce, ya kan, muat 14 orang, lakukan perjalanan di setiap tempat berdiri, karena apa yang dibaca di buku itu berbeda dengan apa yang dinikmati. Dan berjalan dari Riau, Medan, Aceh, balik melalui Sumatera Barat, makan pempek dulu di Padang, waktunya nggak cukup, balik lagi ke Riau. Itu adalah satu di antara cara mengamalkan ayat Allah. 9 kali Allah mengatakan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah keliling dunia. Maka seorang guru itu harus traveler. Karena para ulama dulu traveler. Ya, traveler. Kita harus berjalan ke banyak tempat. Kita harus banyak melangkahkan kaki kita ke berbagai wilayah. Karena hikmah-hikmah itu akan mendorong kita untuk memiliki banyak yang bisa kita sampaikan. Dan itu proses pembelajaran. Maka jangan kenal lelah untuk terus belajar, tambah terus, update terus pengetahuan kita. Ya. Dan jangan belajar untuk niat-niat yang tidak baik. Ya, misalkan kita rajin belajar supaya dapat sertifikasi. Kita rajin belajar supaya dapat gelar S2, S3. Jangan. Ya. Itu cuma cara dan sarana, tapi bukan tujuan. Maka pengalaman memang bisa dilakukan dengan apa? Pengalaman bisa diterima dengan tadi banyak berkeliling, banyak piknik. Pengalaman bisa ditambah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan kompetensi guru atau PPG, program pengembangan guru. Ya. Pengalaman bisa dikembangkan dengan kita aktif di MGMP, misalkan musyawarah guru mata pelajaran, sehingga kita punya banyak jaringan. Kita aktif dalam KKG, kelompok kerja guru misalkan. Pengalaman bisa ditingkatkan mungkin dengan banyak pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, workshop. Ya. Pengalaman bisa ditingkatkan melalui lesson study misalkan. Sehingga seorang guru itu akan mudah membuat lesson plan. Ya. Saya yakin di Bintang Cendekia pasti setiap semester
menyampaikan lesson plan setiap kelas kan kepada orang tua. Sehingga kemudian kita memiliki kesamaan cara pandang tentang bagaimana rencana pembelajaran di semester ini. Maka tidak kenal lelah untuk terus belajar, perbanyak pengalaman-pengalaman baik. Dan jangan jadi guru yang banyak bercanda, tapi juga jangan menjadi guru yang tidak pernah mau bercanda. Nah, jadi tengah-tengah, wasati. Ya, karena banyak bercanda, banyak tertawa, dilihat murid, nanti dia akan mengurangi kewibawaan. Tapi kalau enggak pernah mau bercanda, membuat murid juga khawatir mendekati kita. Ya khawatir, jangan-jangan gurunya psikopat. Dan seterusnya. Jadi karena itu kita berada pada titik tengah-tengah wasati, ya, antara bercanda berlebihan dengan tidak bercanda sama sekali. Dan tirulah candaan-candaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi itu bercanda itu mengandung high order thinking skill yang mungkin kita sudah pernah bahas sebelumnya. Nah, kemudian kita juga jangan sampai sok tahu gitu sebagai guru. Ya, katakan tidak tahu kalau memang kita belum tahu. Itu akan membangun trust. Jangan sampai kita keburu ngomong tapi salah. Ya, Pak Ustadz mau nanya, nanti di surga ada nggak es krim Walls? Kita bilang ada, semua ada di surga. Itu namanya ngarang. Ya, seakan-akan kita pernah ke surga dan pernah makan es krim Walls misalnya. Jadi jangan sampai kemudian kita mengarang satu jawaban. Katakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita tidak tahu? Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama, misalkan kita tunda jawaban. Ya, katakan, "Oh, mohon maaf. Bapak belum bisa jawab nih sekarang. Beri waktu ya kepada Bapak. Insya Allah besok dengan izin Allah ya Bapak akan renungkan, Bapak akan pikirkan. Ya, insya Allah besok akan dapat jawaban." Nah, itu misalkan. Ya kan? Jangan kemudian kita paksa menjawab tapi mungkin benar tapi cuman ringkas, tidak terlalu mendalam. Jadi lebih baik bersabar menunda jawaban tapi holistik. Atau yang kedua adalah bisa juga untuk menutupi ya ketidaktahuan kita dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak lain yang menjawab. Ya. Ayo siapa di antara sahabat-sahabat yang bisa mau membantu? Ya, ada yang jawab ini bagus, bagus, bagus. Baik. Ya, nah besok Bapak akan rangkum jawaban anak-anak semua sehingga menjadi jawaban yang sahih. Nah, misalkan. Atau yang ketiga, bagaimana cara kita supaya tidak ketahuan bahwa kita ini tidak tahu jawabannya? Nah, kita berikan tugas bersama-sama, ya kan? Baik murid-murid, ini menarik sekali pertanyaannya, ya. Bapak sebenarnya ingin menjawab, tapi alangkah lebih baiknya kalau murid-murid semuanya mencari dulu masing-masing, ya. Coba besok kumpulkan jawaban sebenarnya. Besok kita brainstorming di sini. Besok Bapak akan berikan jawaban yang terbaiknya, yang lengkapnya. Nah, itu juga bisa lebih baik, ya. Tetapi yang penting adalah tetap harus dijawab pada masa. Jangan sampai tidak dijawab. Setiap pertanyaan yang datang dari murid kita itu penting. Ya, itu penting. Jangan sampai kita lupakan, tidak dijawab karena mungkin pertanyaan itu tidak berulang dari murid kita, tapi mungkin kalau tidak terjawab itu akan menyebabkan persoalan bagi anak itu dalam pemikirannya di kemudian hari. Ya. Nah, karena itu dia harus selesai. Jangan sampai kita juga janji-janji palsu. Ya, misalkan kita bilang, ya jawabannya nanti saja ya. Atau saya tidak tahu jawabannya. Tidak ada yang tidak bisa dijawab. Ya, semua pertanyaan itu sebenarnya bisa dijawab. Makanya jangan sampai
karena kita tidak tahu jawabannya kita nggak mau menjawab, jangan juga. Atau jangan juga kita menjanjikan palsu, ya kita katakan jawaban nanti saja, tapi kemudian ternyata tidak dijawab, gitu kan. Jadi jangan sampai murid bertanya, guru menjadi linglung. Kita tetap sabar dalam manajemen kelas itu. Bagaimana kemudian ya target-target itu tetap bisa tercapai. Nah, berikutnya adalah apa namanya? Nah, ini menarik juga ya ketika kita boleh bercanda dalam Islam. Kadang-kadang kita suka keterlepasan ngomong pada waktu yang tidak pas. Ya. Misalkan ada murid yang pingsan ketika upacara, kemudian malah kita lakukan perundungan, ya kita katakan misalkan dia pura-pura pingsan, niatnya bercanda, padahal itu juga penting memilih kata-kata dalam bercanda. Jangan sampai kita menjadikan murid sebagai bahan olok-olokan kita dalam niatan untuk bercanda, yang pastinya akan menurunkan ya kewibawaan kita di depan murid dalam waktu jangka panjang. Juga jangan menggunakan unsur sara, ya, unsur dia dari suku mana, ras mana. Juga jangan menggunakan objek-objek tentang seksualitas, ya. Banyak hal yang bisa dibuat candaan memang tentang seksualitas, tapi dia bukan ruh dari dunia pendidikan, ya. Nah, karena itu tetap kita belajar bercanda, tetapi kemudian candaan yang bernas. Ya. Nah, berikutnya yang dapat menciptakan trust pada diri seorang guru adalah menguasai teknologi, terutama teknologi masa kini, ya, LCD, infocus, ya, atau teknologi yang lain. Kemudian juga biasakanlah, ya, meskipun sepele, ya, tapi ini tidak sepele juga. Oke, di sini saya tulis, cegahlah bau mulut dan bau badan. Ini penting. Beberapa studi kasus ada banyak guru yang lupa dia datang ke sekolah padahal baru habis motong bawang. Maka bajunya bau bawang dan dia nggak sempat untuk ya mengganti bajunya. Dia nggak sadar. Kalau orang motong bawang kan baunya nggak terasa karena sama, ya. Yang di hidungnya bawang, bajunya bawang. Yang bisa merasakan kan orang di sekitarnya. Nah, itu satu contoh bau badan. Ya, makanya sekolah perlu menyiapkan parfum khusus dari Oud, ya, yang kemudian bisa menjadi solusi bagi guru-guru yang lupa. Ya, yang kedua adalah bau badan dalam pengertian, mohon maaf, mungkin bau ketiak dan seterusnya. Nah, ini perlu solusi namanya tawas. Nah, itu sudah ada solusinya. Nah, itu sekolah harus menyiapkan itu minimal 2 botol, ya, dan selalu harus penuh sehingga ketika guru lupa dia bisa menyemprotkan tawas. Ini penting karena hal-hal sepele tapi kemudian menjadi keluhan juga di sekolah-sekolah. Ya, menjadi keluhan. Dan Nabi SAW adalah orang yang senang bersiwak, orang yang senang dengan harum-haruman. Nah, ini adalah contoh dari Nabi. Ya. Nah, kemudian tidak melemahkan murid di depan murid lain, juga kemudian dia bersikap lembut tapi tegas. Dan bagus bagi seseorang itu untuk hidup secara sederhana atau menampilkan kesederhanaan. Ya, misalkan ada beberapa kepala sekolah, ada beberapa guru di beberapa sekolah itu yang memilih berangkat ke sekolah naik sepeda ontel misalkan. Nah, itu berkesan itu bagi guru-guru, bagi murid-murid, ya, ya, dan itu akan membuat satu kesan-kesan positif. Baik, berikutnya langkah yang ketiga adalah menarik simpati seisi sekolah. Ini yang tadi saya sampaikan, menarik simpati seisi sekolah. Jadi jangan sampai wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tiadanya. Ya, adanya sama dengan tiadanya. Jangan sampai.
Jadi bagaimana kemudian kita bisa tersenyum, bisa menarik simpati seisi sekolah? Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mudah tersenyum, ya. Dan senyum itu adalah sedekah yang paling murah. Yang kedua, jauhi perdebatan. Ya, beda diskusi dengan perdebatan. Perdebatan akan membawa kita pada mencari titik kesamaan. Tapi kalau perdebatan hanya akan berujung pada egoisme. Nah, maka kita berada di tengah-tengah. Ada memang guru-guru yang sama sekali tidak mau berdebat. Itu juga tidak tepat. Karena pada akhirnya tidak menemukan titik kesamaan. Tapi ada juga guru-guru yang senang berdebat terlalu berlebihan. Lagi-lagi wasatiyatul Islam berada di tengah-tengah. Justru ilmu itu akan semakin kokoh dengan perdebatan. Tapi persoalannya adalah jangan lupakan adab dalam berdebat, yaitu dengan mencari titik kesamaan berbasis ilmu. Yang ketiga adalah berpenampilan yang terbaik. Ya, berpenampilan yang terbaik. Jadi berpenampilan yang menawan, dan itu perintah Nabi. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surat Al-Muzammil misalkan, ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir. Jadi hadirkanlah pakaian yang menawan. Ya, misalkan berpakaian rapi, sopan, ada standar jilbab, misalkan kalau wanita ada standar jilbab. Jangan tidak seragam, ya. Seragam jilbab itu akan mendorong nanti murid juga akan mendorong pada standarisasi jilbab. Di mana kancingnya, di mana pinnya. Kemudian para guru ada standar penutup kepala, ya. Mungkin kalau mau bersepakat pakai imamah semua, silahkan, ya. Tapi yang jelas dia bersepakat. Ya, kemudian tidak menggunakan make up yang sewajar, yang berlebihan misalkan. Ya, nanti bisa menjadi tabarruj. Atau jangan sampai menggunakan parfum yang berlebihan, yang membuat, apa yang disebut parfum yang berlebihan? Parfum berlebihan itu adalah parfum yang membuat laki-laki yang tadinya kepalanya tunduk tiba-tiba jadi mendongak. Nah, itu karena berlebihan. Ya kan? Tadi sudah menunduk tapi pengen tahu parfumnya siapa ini. Nah, itu mendongak namanya. Nah, kemudian hadirkan wajah yang bersih. Nah, makanya wash itu penting, ya, sehingga wajah itu terlihat bersih, ya, glowing, ya, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian bagaimana membuat simpati seisi sekolah adalah mudah meminta maaf jika kita salah dan mudah memaafkan kesalahan murid kepada kita ketika dia menyadari kesalahannya atau mungkin ketika dia melakukannya tanpa sadar. Nah, rangkul. Ya, dunia pendidikan itu dunia merangkul. Ya. Nah, kemudian sayangi murid kita, berikan hadiah sederhana kepada murid, biasakan berikan hadiah sederhana kepada murid. Ya, di barat itu sekarang ada kebiasaan, ya ini barat ya, universal sifatnya. Di barat itu ada kebiasaan ketika murid misalkan sudah mencapai target, katakan di kelas 1 dia sudah bisa membaca ABCD sampai Z. Ya, baru itu saja. Dia sudah bisa membacakan ABC sampai Z. Guru wali kelasnya mengeprint satu kertas A4 bagi 2 saja. Dia katakan congratulations, ya, murid Ananda ini hari ini tanggal sekian sudah bisa membaca abjad. Ya, selamat melanjutkan pada aktivitas berikutnya. Tanda tangan wali kelas, stempel. Itu saja, itu sudah luar biasa. Ya. Jadi biasakan kita memberikan apresiasi dan tidak perlu mahal. Ya, tidak perlu mahal. Jadi ungkapan-ungkapan sederhana, ya, memberikan sesuatu yang bernilai kepada murid-murid kita. Ya. Kemudian memuji murid-murid kita.
mendengarkan keluhan murid hingga selesai dengan posisi memandang wajah. Ini juga penting. Ya. Di barat ini sudah biasa memandang wajah murid. Padahal di Islam itu ada pelajarannya. Ya, bagaimana Nabi Yusuf ketika kecil bercerita kepada ayahnya yang juga seorang nabi, ayahnya ya dia lihat mata ketemu mata. Ya. Dia ketemu wajah. Ya. Bagaimana misalkan orang-orang barat yang badannya tinggi besar, punya anak masih pendek, ketika anaknya berbicara, ya orang barat itu duduk berlutut supaya wajah ketemu wajah. Nah, jadi ketika kita mampu menghadirkan simpati pada murid-murid kita akan berterima kasih, senang dengan kita, ya. Dan ketika dia senang dengan kita, dia akan lebih mudah untuk mendengarkan kata-kata kita. Nah, disinilah penting kita untuk menempatkan diri kita sebagai sahabat bagi murid-murid kita. Baik, karena waktu yang terbatas, ya, saya singkat beberapa langkah yang banyak berikutnya, yaitu langkah keempat, bagaimana tadi menjadi sahabat bagi murid adalah dengan menjadi pendengar yang baik, memahami gaya belajar murid, dan mengeksplorasi kemampuan murid. Ini penting. Ya, saya berikan warna merah, mengeksplorasi. Seorang guru dia harus mampu mengeksplor apa kemampuan murid. Dan nanti mengkolaborasikan sehingga menjadi kelas yang dinamis. Makanya nanti ini pada akhirnya adalah pada kelas yang dinamis. Apa ciri kelas yang dinamis itu nanti akan terlihat, ya, ciri-cirinya, ya, dengan kelas yang pasif atau monoton. Ya, termasuk menjadi sahabat yang baik itu memberikan sentuhan fisik yang positif. Misalkan kita menyentuh bahunya, ya, kita menyentuh lengannya, kita memberikan semangat. Nah, itu sentuhan-sentuhan fisik yang positif. Ya, kalau dia sedang sakit atau orang tuanya sedang sakit, kita tunjukkan empati. Ya, kalau anak ingin bertanya, kita berikan waktu seluas-luasnya kepada murid untuk bertanya. Kalau ada yang berpendapat, kita hargai pendapat dia meskipun agak nyeleneh. Nah, ini semua karena kita harus memahami dunia murid berbeda dengan dunia guru. Mereka murid kita, apalagi usia SD, usia TK yang belum mengenal sesuatu yang abstrak. Langkah yang kelima adalah bangun spirit kebersamaan. Bagaimana cara membangun spirit kebersamaan itu? Mulai dari selalu berjabat tangan dengan murid, ya. Sangat disarankan untuk membudayakan tradisi cium tangan murid kepada guru, ya. Kemudian mengakrabkan diri dengan murid, memposisikan murid laksana anak sendiri, hafalkan nama dan kemudian panggil murid dengan namanya yang lengkap, fahami kepribadian murid, berikan murid waktu untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif, jadikan murid merindukan kehadiran gurunya, dan hadirkan nuansa kelas bersama. Jadi yang disebut kelas bersama itu, di kelas itu memang ada karya-karya bersama, ya. Jadi apa yang ditempel di dinding itu bukan semuanya yang dibeli di pasar, tapi memang hasil karya daripada murid-murid. Nah, jadi setiap sekolah, setiap kelas ada yang sama, ya, mungkin sama-sama punya lemari, sama punya papan tulis, sama punya kursi. Tapi ada yang tidak sama. Nah, yang tidak sama itu mencirikan kebersamaan. Jadi beda kalau murid datang ke satu tempat yang mereka ciptakan bersama. Itu mereka akan lebih tenang di sana. Langkah yang keenam, menikmati kedisiplinan. Ya, mulailah dengan disiplin atas diri sendiri. Ya, hadirlah tepat waktu. Yang disebut tepat waktu tentulah adalah 15 menit sebelum dimulai. Ya. Dan alhamdulillah di Kutab Bintang Cendekia kan masuknya jam berapa? Jam 7 kan? Ya, jam 7 ya. Jadi jam berapa Ustaz Nur Rahman? 7. 7.15 kan? Relatif sudah terang kan? Jadi bayangkan, ya, kalau ketika saya buat sekolah itu masuknya jam 6 pagi.
Nah, jadi bersyukurlah kalau jam 7.15. Tapi udah jam 7.15 jangan terlambat lagi. Nah, datangnya jam 7 kurang 15 misalkan. Sehingga tidak berkeringat, tidak deg-degan, tidak basah bajunya, dia tenang, bisa mempersiapkan. Jadi persiapan kelas itu sangat ditentukan dengan kehadiran kita yang pada waktu yang tepat. Kemudian menghadirkan pesan-pesan kedisiplinan. Jadi menikmati kedisiplinan itu dengan cara kita juga membuat quote-quote tentang kedisiplinan, motivasi-motivasi kedisiplinan kepada murid maupun orang-orang sekitar kita. Dan jangan pernah tidak hadir ke sekolah kecuali uzur syar'i yang itu pun dengan konfirmasi izin. Bedakan izin dengan kabar. Ya. Kalau kabar itu kita nggak datang, kita bilang, misalkan jam 7.15, jam 7.30 kita bilang, Pak Bu Kepala Sekolah izin saya tidak hadir. Itu namanya khobar, bukan izin. Ya kan? Yang disebut izin itu adalah kalau bisa malamnya atau sebelumnya sudah direncanakan. Ya kan? Sudah direncanakan. Itu izin. Dan yang disebut izin harus ada feedback. Ya, dari Ibu Kepala Sekolah. Oh iya saya izinkan. Atau oh iya tidak saya izinkan. Harus siap juga. Karena tidak semua izin diizinkan. Namanya minta izin. Ketika diizinkan, ya maka dia datang. Ya, contoh misalkan ada satu program PPG yang saya selenggarakan di sebuah sekolah. Waktu itu salah satu guru bilang, Ustadz saya izin ini hari kedua kurban saya pengen motong kambing. Ya, saya datangnya jam 10. Nah, padahal acara intinya di jam 7. Nah, maka saya katakan terima kasih sudah minta izin, tapi mohon maaf belum diizinkan. Ya, silakan antum datang jam 7, tapi karena empati dengan kegiatan antum, ya, nah nanti antum boleh izin jam 10. Padahal acara masih saya sampai jam 3. Siap Ustadz, dia datang jam 7. Jadi izin itu berkonsekuensi diizinkan atau tidak diizinkan. Ya. Kemudian berikanlah tugas khusus kepada murid saat tidak dapat hadir. Kalau kita nggak dapat hadir, diganti oleh guru yang sudah kita siapkan sebagai panitia kita, ada tugas ya sehingga bisa dilanjutkan, ya dan seterusnya. Nah kemudian juga jangan pernah pilih kasih dan ini yang penting, selalu menegur kesalahan murid kita sekecil apapun. Ini namanya guru yang dalam konteks takdib ya, dalam konteks pembiasaan baik, membangun kedisiplinan itu kita harus teliti dan detail pada hal-hal sekecil apapun. Termasuk ada anak murid dari wali kelas lain yang mungkin wudhunya belum benar, nggak ada masalah, dia murid kita. Ya, maka kita ingatkan ketika dia makan sambil berdiri, ketika dia berkata-kata kasar dengan temannya, sekecil itu kita langsung tegur, motivasi, takkid, ya, minta buat komitmen dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya saya kira nanti masih banyak ya. Saya kira saya cukupkan dulu pada langkah ke-6, nanti slide-nya bisa dibaca sendiri pada berikutnya. Saya kira demikian semacam sharing pada materi pagi ini untuk menjadi guru yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak Ibu semuanya untuk menjadi guru yang terbaik dan pada akhirnya mampu menciptakan kelas yang dinamis, kelas yang dirindukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Ridho yang telah membagikan uraian materi yang begitu seperti sangat luas sekali. Semoga ini menjadi bekal tambahan bagi kita semua agar kita tidak berkeluh kesah ya, dengan beratnya menjadi seorang guru. Dari uraian yang disampaikan saya tadi, tentu sebagiannya kita sudah pernah dapatkan di kelas-kelas atau di pelajaran-pelajaran yang pernah kita ikuti sebelumnya. Tetapi pastinya ada yang menarik ya, ada yang menarik yang bisa dicatat dan perlu mungkin didiskusikan. Karena itu di
15 menit terakhir mudah-mudahan kita masih punya waktu. Kita perlu ada peningkatan satu respon yang bisa mengembangkan diskusinya yang nanti saya tanggapi dan sebagainya. Baik, untuk yang online maupun yang di awal ini dipersilakan. Siapakah orang itu? Ada. Jadi sambil menunggu ya. Tadi ada hubungan yang menarik dari Ustaz itu soal standarisasi bernegara terbuat. Ada yang setuju tadi? Ya, kalau ada yang bertanya boleh silakan. Itu beliau bercanda, tetapi itu benar ya. Bercanda yang benar. Artinya semakin baik standar kita bernegara itu akan semakin menunjukkan ikhtiar kita untuk selamat untuk negara. Ada yang bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, berarti tawadhu tidak dibilangnya. Saya mungkin saya bertanya, ada dua istilah yang baru bukan baru sebenarnya. Ada kebaruan istilah. Selama ini kita menggunakan istilah disiplin. Karena disiplin itu ada konotasi negatifnya, berat. Tetapi ketika menggunakan istilah menikmati disiplinan, ada imbuhan menikmati, itu kesannya kok ringan. Tapi yang ada itu sudah diurangi agak cukup apa namanya panjang itu. Yang kedua adalah berdasarkan kebahagiaan. Nah, ini tadi kayaknya belum diurai jadi di akhir coba kita di sesi bisa agak sedikit ditambahkan tentang bagaimana membebaskan kebahagiaan, karena biasanya rata-rata kalau guru memberikan tugas kepada murid itu kesan yang penting adalah beban. Tapi kemudian bagaimana dia menjadi sebuah kebahagiaan? Jadi barangkali kesan apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adab itu adalah kedisiplinan. Ada seorang mahasiswa S2 di Ibnu Khaldun Bogor, SD, SMP, SMA di sekolah Katolik. Maka kemudian saya tanya kepada mahasiswa saya ini, apa yang engkau dapatkan 12 tahun bersekolah di sekolah Katolik? Kata beliau, satu yang saya dapat, kedisiplinan. Jadi ternyata kenapa 7 dari 10 sekolah terbaik di Indonesia itu sekolah Katolik, adalah karena memang Katolik sangat mengedepankan kedisiplinan. Karena itulah kemudian Syed Muhammad Naqib Al-Atas menjelaskan bahwa adab itu adalah the discipline of body, mind, and soul. Adab itu adalah disiplinnya akal, jiwa, dan jasad. Disiplinnya manusia itu berawal dari akalnya yang memahami kenapa dia harus disiplin. Dia meraih al-fahmu. Dia paham kenapa kalau naik motor dia harus pakai helm full face, tidak pakai kopiah. Ya. Makanya saya meskipun berangkat ke masjid dekat rumah pun kalau naik motor pakai helm. Ya, pakai helm. Jadi itu bentuk kedisiplinan. Ya. Ketika di satu sekolah yang sedang saya perbaiki di level SMA, ternyata ada selebaran membuat SIM bersama untuk murid dan guru. Siapa yang mau? Ya, langsung saya stop. Karena SIM bersama itu adalah mafia. Disiplin. Karena yang namanya SIM bersama itu adalah pengurusan SIM 400.000
dengan tanpa ujian. Pasti itu mafia. Ya. Padahal kalau mengurus sendiri cuma 75.000. Dan saya ketika SIM hangus, akhirnya saya ujian motor sampai 5 kali karena nggak lulus-lulus. Ya itu nikmati saja. Ya. Sampai saya pernah datang ke tempat ujiannya dibatalin karena polisi sedang ada acara pesta. Hari ini nggak ada ujian, kata dia. Datang lagi pekan depan, datang lagi saya. Kecuali ujian mobil, saya ujian juga nggak pakai ngulang, langsung lulus. Kalau motor harus 5 kali. Jadi di balik setiap kesuksesan dan kebahagiaan, ketenangan jiwa, itu ada kedisiplinan. Sholat kitaban mauqutan. Sholat itu sudah ditetapkan waktunya. Jumlah rakaatnya. Puasa sudah ditetapkan waktunya. Jadi agama ini mendorong seseorang untuk disiplin akalnya dalam berpikir, disiplin jiwanya dalam berzikir dan merasa, dan disiplin jasadnya dalam bergerak. Kalau dia disiplin, al-harokah barokah. Dia gerakannya akan penuh dengan keberkahan. Maka tidak mungkin orang menikmati kedisiplinan kalau dia tidak memahami betapa pentingnya meraih kesuksesan yang jalan satu-satunya hanya dengan kedisiplinan. Nah, di sini dituntut kefahaman. Nah, dan ini nanti terkait dengan tugas-tugas yang diberikan label kebahagiaan. Jadi berikanlah kebahagiaan. Jangan berikan ketakutan kepada murid. Kenapa mereka bahagia? Karena mereka paham mereka harus dibiasakan dengan penugasan-penugasan itu karena ala biasa, ala bisa karena biasa. Ya, dengan biasa, dengan melalui penugasan, dia akan menjadi orang yang bisa. Ya. Berikan ilustrasi, berikan contoh-contoh, berikan satu semangat. Tapi juga kemudian buka kesempatan bagi murid untuk menyampaikan ya keinginan-keinginan mereka. Nanti antara keinginan guru dengan keinginan murid dicari titik tengahnya, wasatiyatul Islam itu prinsipnya. Nah, itulah nanti menjadi kesepakatan bersama. Ya. Ya, contoh saya menerapkan kepada murid biologi saya, anak yang ketiga, yaitu kita sepakat dunia pendidikan di timur dengan barat, ahli-ahli pendidikan sudah sepakat. Tidak boleh memberikan gadget, handphone kepada anak, khususnya usia dasar, usia dini apalagi. Nah, apalagi nanti kemudian usia menengah. Nah, apalagi usia menengah SMP itu juga menurut banyak pakar masih abstrak cara berpikirnya. Ya, maka bagaimana memberikan sesuatu yang membuat dia bahagia? Ya, kita buat kesepakatan dengan anak, kita cari jalan tengah, ya, yaitu sehari dia memegang handphone hanya 10 sampai 15 menit. Ya, itu kesepakatan. Diskusi dialog setelah mendiskusikan apa bahayanya, ya, kenapa ini dibolehkan dan seterusnya. Nah, murid-murid itu yang saya pahami adalah sosok yang paling bertanggung jawab sebenarnya. Sosok yang paling mudah mengikuti aturan dan disiplin selama kita mensosialisasikan dan memahamkan antara bahaya dengan keuntungan, tidak dengan doktrin, tapi dengan dialog ilmiah. Ya, nah, sehingga kemudian semuanya merasa butuh dengan tugas ini, ya, kecuali memang dia sudah memiliki kemampuan untuk target itu, maka tugas yang kita berikan hanya ngabisin waktu bagi dia. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana antara murid nanti akan ada sedikit perbedaan, ya, berbasiskan kemampuan-kemampuan individu mereka. Makanya murid yang sudah sangat terlatih
yang tidak kita suruh pun dia sudah berlatih, jangan diberikan tugas yang kemudian bagi dia rendah. Bagi dia itu bisa. Nah, dia nggak akan termotivasi. Dia juga nanti nggak akan semangat. Nah, berikan dia tugas yang lebih menantang, sekaligus berikan dia tugas untuk membantu teman-temannya yang belum secepat dia misalkan. Itu juga tugas. Ya, sehingga ada proses ta'awun di sana. Jadi pada intinya kebahagiaan itu hanya akan muncul kalau murid-murid kita paham, didialogkan dan dicari titik temu, dan mereka sepakat bahwa untuk mencapai tujuan tertentu memang harus melewati penugasan ini. Kecuali memang sudah tercapai tujuan, tidak perlu ada penugasan. Karena penugasan itu bukan sesuatu yang wajib. Banyak sekolah yang kemudian tidak memberikan penugasan sama sekali. Selesai di sekolah. Tapi penugasan biasanya dibutuhkan untuk akselerasi. Penugasan biasanya dibutuhkan untuk controlling. Penugasan biasanya dibutuhkan untuk partnership dengan orang tua. Atau untuk mengaktifkan fungsi orang tua. Kira-kira demikian. Wallahu ta'ala. Atas tambahan budayanya, mudah-mudahan ini menambah skill kita ya, kita membuat kelas atau berbeda kita kepada anak-anak kita ketika menentukan sampai batas mana batasan setiap materi yang akan kita sajikan. Sekarang sudah pukul 11.54, mengulang bersama kita sudah sampai di sini. Saat itu sekali lagi jazakallahu khair. Sebelum kita tutup mungkin kami persilakan kepada studio kalau misalnya mau melanjutkan kegiatan yang lainnya, dan mohon maaf kalau agak tertunda waktu sebelumnya karena bukan baru memang selesai. Baik, saya undur diri kalau gitu ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah di ujung kegiatan kelas pertama ini, mengingatkan kembali untuk untuk dari setiap sesi adalah tetap asatidz diminta untuk absen ya, mengisi walaupun esensi dan istilahnya bukan semua sekali. Jadi ini agak dibedakan. Karena kalau semua itu poin-poin, bukan memudahkan. Kalau poin-poin nanti kebanyakan poinnya. Jadi saya catat beberapa poin. Ada dua poin-poin. Itu sudah poin saya itu. Jadi kami tidak ingin mendapatkan asal-asal semuanya. Yang dengan saja buatlah 1 sampai mungkin 3, boleh 1, boleh 3 alinea atau paragraf yang paling ketika itu mengesankan. Paragraf dengan poin tidak ya? Jelas ya, kalau poin itu mungkin 1 kalimat terdiri dari 10. Kalau paragraf itu seperti kita membuat paragraf deskripsi akhir anak. Tapi nggak usah banyak itu, paragrafnya 10 baris. Cukup 5 baris kali itu. Berapa? 5 baris. Tapi kalau memberikan waktu yang cukup, ya, kalau lalu itu kita hanya kasih waktu 1 jam. Ini kita sampai akhir hari ini, ya, akhir tanggal 13 Agustus. Jam berapa? Waktunya longgar. Boleh pilih titik poin yang mana yang membutuhkan. Kami ingin dapatkan yang terbaik, pemikiran, wawasan dan asal-asal memiliki dari materi-materi yang disebutkan oleh guru-guru kita. Dan nanti juga mungkin kita akan samakan ya benda ini dengan model sekolah orang tua. Kita akan siapkan template-nya. Ya. Jadi nanti silakan template itu diisi dengan insight yang dibuat oleh semuanya, dan itu bisa menjadikan bahan
yang menginspirasi tentang agama, apapun di medsos, apakah menjadi sekolah atau menjadi pribadi kita masing-masing. Jadi selain kita dapat kebahagiaan, dapat ilmunya, semoga kita dapat memberikan inspirasi bagi guru kita yang tidak ikut kelas bersama kita. Itu sudah ada saya menjawab cepat sekali. Baik, karena sudah di ujung waktu, silakan kalau terakhir kita berjalan. Kita tutup kegiatan ini kita ikuti dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.